Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 9 Maret 2025, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yungki Setiawan. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan Yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Bawa pujian penyembahan kami pagi hari ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami. Terima kasih. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu,
Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku katakan segala pujian Tuhan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku mari berikan kemuliaan buat Tuhan ini. Segala pujian kami naikkan, sama-sama katakan Yesus, kemuliaan. Oh, pulihkan hati kami, panggil namanya Yesus, kemuliaan. Berkati, mari sama-sama angkat suaramu, katakan segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Oh, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Oh, segala pujian, oh, segala pujian syukur bagimu. Ini pujian penyembahan kami ya Tuhan, kami bawa di hadapanmu pagi hari. Oh, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, oh, ku menyembahmu, ku menyembahmu. Yesus, mari sekali lagi sama-sama kita panggil namanya Yesus. Yesus, oh, kemuliaan-Mu, pulihkan hati kami Tuhan, pulihkan hatiku. Oh, Yesus, kemuliaan-Mu, berkati. Mari sama-sama angkat suaramu, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Oh, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Oh, segala pujian, oh, segala pujian syukur bagimu. Oh, kau hadir dalam hidupku. Oh, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Oh, ku menyembahmu.
pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Mari GBIWA sendiri katakan segala pujian syukurku, segala pujian syukur bagimu. Terima kasih Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Mari sekali lagi sambil bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, katakan segala pujian. Ini hati kami ya Tuhan, Kau hadir dalam. Terima kasih ya Tuhan. Ini menjadi kerinduan setiap hati kami pagi ini Tuhan. Mengalami hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami mau katakan Tuhan, kami bangga Tuhan.
Kami dipilih Tuhan pagi hari ini untuk menyembah Engkau. Kami dipilih Tuhan untuk meninggikan nama-Mu Yesus. Ya ralabasika, ya ralaba, ya ralabasika. Engkau baik Tuhan. Oh Jesus. Ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus, ku agungkan Yesus Raja. Katakan Dia berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus, ku agungkan hanya Dia Yesus, Yesus. Oh Dia berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Mari sekali lagi sambil angkat tanganmu, agungkan namanya. Ku agungkan Yesus, Yesus, Yesus Raja. Oh Dia berkuasa, sama-sama dan layak disembah, layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Oh aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku, yang duduk di tahta. Aku muliakan, Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. mari Bapak Ibu sendiri katakan tanpa musik. Oh, ku nyanyi hosana, amin, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Mari sama-sama angkat suaramu. Oh, ku nyanyi oh bagi Rajaku yang duduk di tahta. Dan aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak Tuhan, Kau layak disembah. Oh, Kau layak kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya kami menyembah Raja di atas segala raja. Bersama saya katakan, Amin.
Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Amin. Saudara yang mau bersuka cita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan. Berikan salam kiri kananmu, katakan bersuka cita lah. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, katakan kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalam. Mari sambil angkat tanganmu, badai menerpa di dalam hidupku. Dengan iman katakan sama-sama, kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja. Engkau yang percaya, sama-sama tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita. Yo! Mari sekali lagi sama-sama angkat imanmu, katakan kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidup, katakan oh kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalam. Iman kami pagi ini Tuhan, kalau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan, oh mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja. Engkau Tuhan yang benar. Saudara percaya Tuhan kita ajaib, amin. Yang percaya boleh suarakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Yo! Kami percaya Tuhan, Kau Alfa dan Omega, Kau yang awal dan akhir dalam kehidupan kami Tuhan. Mari saudara yang percaya, sama-sama kita menyatakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja. Engkau Tuhan, katakan semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja. Engkau Tuhan yang benar. Pararara, pararara, say, pararara, pararara. Engkaulah Tuhan yang benar. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara masih ingin memuji Tuhan, amin. Yang mau boleh katakan amin. Amin. Engkau ajaib ya Tuhan. Mari sama-sama angkat suaramu, katakan, tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Ini hati kami pagi ini Tuhan, senang jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan tuh rencanamu Tuhan.
Sama-sama kita melompat buat Tuhan kita. Woo! Ajaib Kau Tuhan, Amin. agung dan perkasa. Kau sumber Kau sumber kemenanganku, layak kuasa dan memerintah. pemerintah selama. Panggil namanya Yesus Kaulah Raja mulia. Oh, sekali lagi sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding Kekuatanmu Tuhan, Kau pegang. Kau pegang bagiku. Oh, sedap jiwaku, Genap jiwa dan pengharapan. tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atas Mari sama-sama nyatakan, oh, hanya Kau yang layak ditinggikan. Woo! 1, 2, 3, say. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber Kau sumber kemenanganku. layak kuasa dan memerintah. Pemerintah selama. Yesus, Yesus, Yesus Kau. Sama-sama katakan, yo, ajaib Kau Tuhan, agung dan Perkasa. Kau sumber. Kau sumber kemenangan. Say, layak berkuasa dan memerintah. Pemerintah selama. Panggil namanya Yesus. Sekarang Bapak Ibu sendiri katakan, ajaib. Sambil tepuk tangan, yo. Oh, Kau sumber layak kuasa dan memerintah. Panggil namanya Yesus Kaulah Raja mulia. Woo! Ajaib Tuhan, agung perkasa. Agung dan perkasa. Kau sumber Kau sumber kemenanganku. layak kuasa dan memerintah. Pemerintah selama. Yesus, Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Oh, Raja mulia, Raja mulia. Mari sekali lagi sama-sama katakan, Raja mulia. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat hadirat-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh rasakan Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini Tuhan, memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan, Kau baik. Terima kasih. Thank you Jesus. Terima kasih. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku
dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Oh, dalam Kristus Yesus. Oh, terima kasih Yesusku. Terima kasih ya Tuhan. Mari sama-sama angkat suaramu, kata ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona atas kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Sama-sama katakan, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, oh, harapanku. Katakan, dalam Kristus oh, ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, oh, harap. Katakan, oh dalam. Mari saja kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Amin. Ada kemuliaan di balik salibnya, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, oh, harap. Sama-sama kata, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Aku nyatakan kemenangan dalam Kristus ku percaya kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Oh,
kebenaran demi kebenaran dalam hidup kami. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan seperti Engkau, Tuhan Yesus. Terus pimpin langkah-langkah kami Tuhan di hari-hari ini. Terus bimbing kami Tuhan. Banyak hal yang kami akan hadapi di hari-hari ke depan Tuhan. Kami mau katakan pagi ini kami hanya bergantung kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami bergantung sepenuhnya kepada Engkau Tuhan Yesus. Berkati kami, urapi kami. Jadikan kami anak-anak-Mu yang membawa terang-Mu dimanapun kami berada. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami mau duduk diam pagi ini. Kami mau belajar dan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami di tempat ini Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang akan bicara ini Tuhan. Izinkan aku dapat berbicara dengan bahasa yang sangat sederhana untuk dapat dimengerti. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pagi ini, ibadah pagi ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami sudah bersyukur, kami berdoa hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya mari kita katakan amin, amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi keluarga besar GBI Wow. Salam wow. Wow buat saya itu adalah wow gitu ya. Tapi wow hari ini adalah word of wisdom. Amin. Ya. Doa saya saudara semua dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat dan senantiasa di dalam anugerah dan berkat dari Tuhan Yesus yang sangat-sangat mengasihi kita semua. Amin. Dan secara khusus pagi ini saya mengatakan selamat pagi dan shalom kepada pastor Anda, Pastor Iwan. Dan kebetulan juga Pastor Ola tidak ada di tempat ya, katanya lagi keliling. Saya baru tahu kabarnya katanya satu bulan tuh hanya satu kali tempat ini. Sisanya beliau katanya keliling. Ya, terima kasih Pastor Iwan dan Pastor Ola yang telah mengizinkan saya untuk bisa sharing kebenaran firman pagi ini atau the word of truth ya. Izinkan saya memperkenalkan diri saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nama saya Yungki Setiawan, sudah diumumkan dalam pengumuman ya. Istri saya juga namanya Adeline, dia harusnya ada di tempat ini bersama dengan saya ya. Tapi karena berhubung baru operasi lutut, jalannya masih susah. Kalau diajak jalan di mall dia malas. Dia bilang, aku jalan masih susah, jadi nggak usah dah, aku doa di rumah aja katanya gitu. Ya, kami berdua sudah bersama-sama, ya, perjalanan kami berdua, saya dengan istri itu sudah bersama-sama, revolve-nya agak ngaung ya. Ya, sudah hampir 49 tahun saya bersama istri saya, ya, dan puji Tuhan kami dikaruniakan oleh Tuhan 2 putri yang sudah dewasa. 2 mantu juga, dan tadi pastor tanya, cucu lu berapa? Saya bilang cucu gua 3, gitu. Ya, lebih muda saya dari Pastor Iwan, tapi cucu sudah 3, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Dan hari-hari ini saya melayani Tuhan sebagai evangelis, sebagai pembicara seperti hari ini. Ya, saya juga dikaruniakan Tuhan satu talenta yang tidak pernah saya pikirkan, yang tidak pernah saya rencanakan dalam hidup saya. Ya, saya dikaruniakan Tuhan itu talenta untuk bisa menulis lagu-lagu rohani. Ya, kemudian karena sudah menulis lagu rohani, mau nggak mau saya nyanyikan juga, gitu ya. Karena kalau saya bilang saya kasih ke penyanyi rohani terkenal seperti Sidney Mohede, Frankie Kuncoro atau Yesu Abraham, mereka bilang siapa kamu, katanya gitu kan. Nah, jadi ceritanya begini, di bulan Agustus tahun 2020 waktu COVID melanda Indonesia, kan kita semua banyak di rumah. Semua work from home, right? Ya. Akhirnya karena banyak di rumah, saya bilang, Tuhan saya nggak mau hidup saya cuma duduk di ranjang nonton Netflix. Ya. Saya mau spend waktu lebih lagi dengan Tuhan. Saya mau bangun kembali hidup saya dengan Tuhan. Ya, keintiman saya dengan Tuhan. Jadi mulai dari situ saya mulai terus baca Alkitab, dengar YouTube, dengar khotbah dan lain-lain semuanya. Nah, di tahun 2020, satu malam saya lagi menyembah Tuhan, saya lagi bermazmur. Tahu-tahu saya dikasih lagu, ya. Dan saya bilang ini lagu enak, melodi. Terus saya bilang, Tuhan kalau Tuhan mau kasih lagu jangan tanggung-tanggung, masa setengah gitu ya. Akhirnya di dalam waktu 40 menit ya,
malam itu 40 menit lagu dalam bentuk lirik dan melodi jadi, ya. Dan saya bukan pemain musik, saya bukan penyanyi, ya. Saya tidak melayani Tuhan sebagai tim worship, tapi malam itu saya diberikan Tuhan satu lagu pertama saya yang saya bisa tulis seumur hidup saya. Ya. Saudara gini, hari ini harusnya saya bicara mengenai stewardship. Ya, hari ini saya harus bicara mengenai Matius 26, kalau nggak salah bicara mengenai bagaimana kita mengelola talenta. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa talenta itu ada yang terlihat, tapi ada talenta yang tidak terlihat. Ya. Yang saya alami adalah seolah-olah saya punya talenta yang tidak terlihat, yang Tuhan angkat mendadak di satu saat dalam hidup saya. Amin. Jadi saya ingin katakan kepada Anda semua bahwa, ya, jangan melihat talenta yang ada, yang sudah Anda lakukan, tapi percaya masih ada puluhan, ratusan talenta yang Tuhan sudah titipkan kepada Anda, tapi belum terekspos. Amin. Ya, jadi saya tidak akan bicara mengenai talenta pagi ini, tapi kejadian pada saya mengatakan bahwa apa yang tidak pernah terpikirkan di dalam hati. Ya, apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, apa yang kita tidak pernah dengar dengan telinga, Tuhan bisa berikan itu kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Saudara tahu, ya, di bulan Agustus saya tulis lagu pertama, sampai bulan Oktober tahun 2020 saya bisa menulis 13 lagu. Bukan saya, tapi Tuhan memampukan saya menulis 13 lagu. Sampai saya katakan gini, Tuhan kalau lagu-lagu ini sudah jadi tapi tidak diapa-apakan, mubazir. Right? Tidak akan jadi berkat. Tapi saya bilang, saya bukan penyanyi Tuhan. Akhirnya saya dibuat berani oleh Tuhan, saya dimampukan berani oleh Tuhan, untuk akhirnya bilang gini, oke, lagu ini saya jadikan, saya nyanyikan, saya akan persembahkan kembali kepada Tuhan. Saya nggak cari uang. Ya, saya nggak cari ketenaran dalam ini, karena masih banyak yang muda-muda. Malah saya waktu doa, saya bilang gini, Tuhan kenapa nggak waktu umur 25, umur 30 Tuhan kasih saya tulis lagu. Kenapa sudah umur 60 Tuhan baru kasih saya tulis lagu gitu kan ya. Jadi kembali lagi Bapak Ibu sekalian, saya jadikan ini untuk saya persembahkan kembali pada Tuhan. Ya. Puji Tuhan, sampai hari ini waktu saya berdiri depan Anda semua, ya, Tuhan memampukan saya untuk bisa memproduksi 5 album. Dari seorang yang bukan worship, orang-orang yang datang dari tim Praise and Worship, tapi Tuhan bisa mampukan saya untuk bisa menulis 30-an lagu, ya, dan bisa semua dijadikan sebagai persembahan saya kepada Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan, lagu ini saya persembahkan kepada Engkau, ya. Saya nggak peduli yang mau dengar 5 orang, yang 10 orang, atau 100 orang, ataupun 1000 orang. Saya nggak peduli dengan royalti yang saya dapat dari lagu ini. Yang penting ini saya persembahkan kembali kepada Engkau, Tuhan. Tapi urusan berapa banyak yang dengar, urusan Engkau. It's not my business, it's your business, Lord. Saya bilang gitu. Jadi saya sampai hari ini, pokoknya dapat jadiin. Saya nggak mikir, kalau penyanyi rohani terkenal mungkin mikir, ini lagu enak apa enggak. Ya, ini lagu bisa jadi hit atau enggak. Tapi kalau saya enggak, Tuhan kasih, saya jadikan, Tuhan kasih, saya jadikan. Jadi kembali lagi ini adalah cerita saya, Bapak Ibu sekalian. Kalau mau dengar, silakan ke Spotify atau ke Apple Music atau ke YouTube Music, iseng-iseng dengar aja. Ya, kalau suka diberkati, puji Tuhan, kan gitu, Bapak Ibu sekalian. Ya, sampai hari ini saya juga masih melayani Tuhan sebagai pembina di satu persekutuan namanya City Corp Christian Fellowship. Ya, CT Corp, persekutuan doa CT Corp. Ya. Satu pelayanan marketplace yang memang Tuhan berikan kepada saya. Dan hari-hari ini melalui pelayanan ini kami melayani kurang lebih 60 sampai 90 orang setiap minggunya, setiap Jumat, ya, dan kami lakukan ibadah secara online atau pakai Zoom. Jadi kami bisa menjangkau semua teman-teman atau karyawan daripada kelompok ini yang ada di berbagai kota di seluruh Indonesia. Ya. Ini Zoom dimulai waktu Covid. Sebelum Covid kita ibadah secara fisikal, ya, secara onsite. Tapi setelah Covid, kita mulai dengan Zoom. Kalau kita ibadahnya onsite hanya 20, 30 orang, maksimum 40 orang. Tapi kalau lagi kita jalan dengan online seperti ini, ya, tergantung pembicara tentunya. Satu saat misalnya waktu Pastor Philip Mantova datang berkhotbah lewat Zoom ini, yang hadir 230 orang, gitu. Ya.
Tapi rata-rata antara 60 sampai 90 orang. Nah, jadi kembali lagi persekutuan ini juga terbuka untuk semua orang, teman-teman yang ada di dalam perusahaan, tapi juga terbuka untuk keluarga karyawan, terbuka juga untuk mantan karyawan, baik yang sudah berhenti maupun yang sudah pensiun. Jadi kami buka secara umum. Nah, dalam pelayanan saya juga, perjalanan saya melayani Tuhan, saya sempat juga melayani Tuhan di gereja namanya MDC, dulunya GKPB. Saya juga sempat melayani Tuhan di gereja GBI City Tower, kalau Bapak Ibu tahu semuanya gitu ya. Kemudian bersama-sama dengan Pastor Weliar Kauntu, Semi Mandik, dan Darana Moniaga, kami sama-sama semua berempat ini membangun yang namanya GBI Outbox yang ada di Plaza Indonesia awalnya ya. Tapi kemudian tahun 2012 saya bersama keluarga memutuskan karena anak-anak saya beribadahnya di JPCC, akhirnya saya bilang oke, daripada kita orang tua sama anak-anak terpisah gereja, kita bersatu dan kita support anak kita semuanya untuk beribadah di JPCC sampai hari ini. Dan pelayanan saya sampai hari ini tidak terlibat dalam gereja, tapi saya melayani Tuhan secara independen. Ya, jadi saya tidak terikat dengan aturan-aturan tertentu dalam tembok-tembok tertentu, tapi saya bisa melayani Tuhan kemana saja hari ini. Ya. Saya juga sempat berkolaborasi dengan CBN, kalau Bapak Ibu pernah dengar nama CBN, ya. Di Amerika sana namanya Christian Broadcast Network, ya. Tapi di Indonesia namanya Cahaya Bagi Negeri, jauh banget. Ya, satu Christian Broadcast Network, ini Cahaya Bagi Negeri. Ya. Kami sempat berkolaborasi untuk kami memproduksi satu program di YouTube channel mereka atau di channel Jawaban Marketplace. Ya. Acara talk show tentang marketplace yang membahas keberadaan dan peranan orang-orang percaya yang ada di marketplace. Kita harus bagaimana sih menyikapi hidup kita di dunia marketplace kita masing-masing gitu. Jadi memang sempat kolaborasi ini berjalan dua season atau 2 sesi dan sebanyak 23 episode. Nah, Bapak Ibu sekalian juga mungkin siang ini atau pagi ini saya mau mengatakan bahwa saya ini adalah orang yang berlatar belakang marketplace. Ya ketahuan lah dari cara bicara saya ini seperti ini orang marketplace gitu ya. Seorang eksekutif atau seorang senior eksekutif ya yang sudah malang melintang di dunia persilatan atau zaman dulu bahasa kopingkonya dunia Kang Au ya selama hampir 40 tahun. Ya, saya berada di marketplace. Jadi saya sempat berkarir di perusahaan multinasional yang sebutnya FMCG atau Fast Moving Consumer Good Company seperti Kimberly Clark, Procter & Gamble, Burroughs Wellcome Indonesia, itu pernah saya lalui semuanya. Kemudian satu saat saya banting setir. Dari FMCG saya banting setir kerja di bank. Tahun 1989 saya bergabung dengan Bank Danamon. Ya, dan Danamon Group pada saat itu sampai dengan tahun 1997. Ya. Kemudian tahun 1998 saya bersama dengan pemilik Bank Mega, kita sama-sama sepakat untuk membangun Bank Mega pada saat Krismon tahun 1998. Ya, saya bekerja di Bank Mega sampai dengan 2010, kemudian saya pindah lagi bergabung ke salah satu grup besar yang namanya Raja Wali Corpora yang punya Hotel Four Seasons dan juga St. Regis hari ini, ya. Dan saya juga setelah di situ saya juga bekerja di Salim Group, ya, pengalamannya. Dan 2015 saya dipanggil kembali ke CT Corpora, ke Bank Mega, sampai tahun lalu di mana saya memutuskan untuk mundur dari dunia korporasi. Ya. Bahasa kerennya retirement. Ya, saya bilang I'm retiring from the corporate world sehingga saya punya waktu lebih banyak bersama dengan keluarga, ya, bersama dengan anak-anak, cucu-cucu saya. Yang terpenting lagi saya punya waktu lebih banyak lagi untuk bisa melayani Tuhan. Ya, jadi ini adalah cerita singkat saya mengenai siapa diri saya, ya, nggak singkat juga. Tapi ada satu hal yang lebih penting lagi Bapak Ibu. Saya bersama Pastor Iwan, ya, my brother yang saya panggil Acung namanya gitu, ya. Kami ini sudah berteman hampir 50 tahun. Ya, jauh sebelum saya kenalan sama istri saya gitu ya. Saya sudah kenal beliau gitu. Jadi kami dulu sama-sama pernah tinggal di kota Taipei atau yang negara Taiwan.
Ya, tahun 76, 77. Saya lupa, saya tepatnya tahun berapa kenal dengan beliau, tapi somewhere antara 76, 77. Saya baru berumur 13, 14 tahun. Ya, sedangkan Pastor Iwan ini tadi saya baru kata, dia 7 tahun lebih tua dari saya, jadi dia sudah umur 20 tahun. Jadi Pastor Iwan ini tempat saya belajar, berguru, berbagai hal, gitu ya. Nah, saudara, lucunya itu waktu saya bersekolah, saya akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah, tapi saya memutuskan untuk banyak main. Main dengan Pastor Iwan, main dengan teman-teman yang lain. Ya, jadi kalau anak milenial mungkin nggak ngerti bahasa ini, tapi kalau anak orang-orang kayak kita, generasi kolonial gitu ya, bahasanya gitu, saya menjadi anak begajulan. Ya. Bahasa Jermannya bad boys gitu ya. Jadi kerjanya apa dulu waktu di Taiwan itu? Hampir tiap malam keluar masuk disco. Hampir tiap malam keluar masuk nightclub gitu. Umur 13 tahun Bapak Ibu sekalian, karena dulu waktu zaman sekolah kita harus botak dan ketebalan rambutnya hanya 1 cm pada saat itu. Kalau saya masuk begitu saja ke nightclub atau ke disco nggak boleh masuk, ketahuan anak kecil. Terpaksa saya beli wig Bapak Ibu sekalian. Jadi saya punya rambut, waktu masuk nggak dipertanyakan umur berapa, kan gitu. Nah jadi ini adalah perjalanan perkenalan saya dengan Pastor Iwan sudah hampir 50 tahun yang lalu. Ya. Dan rupanya itu Tuhan itu sangat sayang sama kami-kami ini. Ya. Amin. Ya. Kita sama-sama ditangkap Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya bertobat kurang lebih 25 tahun yang lalu, tahun 2000. Jadi belum lama. Saya tadi tanya Pastor Iwan kapan bertobat, dia juga nggak bisa bilang tepatnya kapan gitu ya. Tapi intinya bahwa pada titik tertentu dalam perjalanan hidup kita ditangkap Tuhan. Ya, jadi hari ini kami sama-sama melayani Tuhan dengan talenta kami masing-masing. Right? Dan hal ini kalau kita pikir waktu sekian tahun yang lalu, ini sesuatu yang tidak mungkin. Betul Pastor Iwan? Ya. Sesuatu yang mustahil buat kita untuk berpikir satu hari kita berdiri di mimbar ini menyampaikan cerita kebenaran firman Tuhan. Yang apa mungkin kita juga ini tidak akan terjadi dalam hidup kami. Ya. Tapi bersama dengan Tuhan yang kita pikir tidak mungkin dimungkinkan. Amin. Yang kita pikir enggak akan diakankan oleh Tuhan. Amin. Dan ini memang terjadi dalam hidup saya dan Pastor Iwan. Ya. Jadi kembali lagi, bersama dengan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang mustahil. Amin. Nah kalau kita berbicara tentang hal yang tidak mungkin atau hal yang mustahil, ya pagi ini saya ingin beri tema pada sharing saya itu judulnya adalah Beyond the Limit, seperti Anda lihat di layar. Ya. Dalam bahasa Indonesia tentu ini adalah di luar daripada keterbatasan kita. Right? Nah izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian. Kata limit itu apa sih buat kita semuanya? Ya. Okay. Untuk kita secara umumnya limit dapat diartikan sebagai kata batasan. Right? Sesuatu yang membatasi atau ya memang sesuatu sebagai batasan. Ya, dalam kamus Merriam-Webster ya, limit itu didefinisikan sebagai 4 poin yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama adalah something that bounds, something that restrain or confines. Ya. Sesuatu yang membatasi, sesuatu yang menahan atau sesuatu yang mengendalikan. Itu arti limit. Ya. Poin yang kedua dikatakan maximum tolerable amount or quantity. Ya, artinya batasan maksimum atas jumlah tertentu. Yang paling gampang kita ingat limit kartu kredit, betul? Ya, setiap orang dikasih limit 5 juta, 10 juta, 50 juta. Ada juga orang yang punya limitnya 500 juta sampai 1 miliar misalnya gitu. Itu adalah limit. Ya. Poin yang ketiga dikatakan di sini oleh kamus Merriam-Webster, dia dikatakan point beyond which it is not possible to go. Ya. Titik di mana sudah tidak mungkin lagi dilanjutkan. Sudah mentok. Itu juga limit. Ya. Dan yang keempat, yang terakhir, dikatakan di sini ada the greatest possible degree of something. Ya. Sudah yang maksimal, sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Itu adalah the greatest possible degree of something. Ya.
Nah, saya mau bertanya juga kepada beberapa orang di sini, ya. Mungkin saya turun aja ya, nggak apa-apa ya, Pastor Iwan boleh turun ya. Oke. Saya kalau nggak gini saya nggak bisa berkomunikasi soalnya. Saya tanya yang pakai sneaker deh, yang duduk depan saya nih. Boleh ya tanya ya? Boleh. Oke. Kamu olahraga lari nggak? Enggak. Nggak pernah. Kalau sehari ini saya tanya kamu kalau bisa lari itu kira-kira berapa kilo? Udah 1 kilo. 1 kilo. Kira-kira berapa lama? 15 menit. 15 menit 1 kilo. Nggak pernah lari. Wah, luar biasa. Gitu. Luar biasa. Ini Jawa. Nah, Bapak Ibu kalau lihat dari percakapan saya dengan siapa namanya, sorry? Gerald. Dengan Gerald ini menarik gitu ya. Waktu ditanya kamu lari nggak? Enggak. Kalau kamu harus lari, berapa jauh kamu bisa lari? Tadi berapa? 1 kilo. Ya. 1 kilo berapa? 15 menit. Nah, jawaban yang diberikan Gerald, tadi kita dengar semua itu adalah jawaban dari hasil yang namanya self-assessment. Kamu mikir tadi kan, kamu nggak bilang, saya bisa lari, nggak pernah lari, saya lari 20 kilo. Berapa lama? 20 menit. Bohong itu namanya kan, bohong besar gitu. Tapi waktu Anda menjawab saya itu, Anda melakukan self-assessment, aduh kalau gue lari berapa ya? Oke 1 kilo, 15 menit. Jadi ada self-assessment, atau kita berpikir bagaimana kita bisa memberikan jawaban yang enggak berbohong gitu ya, yang benar gitu. Nah, self-assessment itu adalah kemampuan untuk mengukur diri kita sendiri, pengukuran kemampuan diri sendiri, Bapak Ibu sekalian. Dan sadarkah kita bahwa dalam setiap hari kita, dalam aktivitas kita, ya, setiap kita itu sering melakukan self assessment. Ya. Contohnya gini, untuk bisa menjawab iya atau tidak aja itu adalah self assessment. Ya. Bisa atau enggak itu juga self assessment, betul? Ya. Kemudian oke or not oke itu juga adalah self assessment. Nah, self assessment yang kita lakukan itu adalah memang dasarnya adalah pengalaman kita tadi. Ya. Minggu depan kamu nyanyi ya, jadi worship team. Langsung mikir kan, bisa apa enggak ya gue nyanyi ya? Ya. Ntar kalau gue nyanyi pada rebah semua. Tidur gitu ya misalnya. Itu kan self assessment ya. Kemudian juga kita membuat self assessment berdasarkan daripada daya pikir kita. Daripada kemampuan kita atau daripada juga limit kita. Saya nggak mungkin minta Gerard besok ikut saya ya. Kita jogging di GBK, kurang lebih kita 10 kilo lah. Kalau bisa dalam 1 jam kita selesai. Dia bilang, maaf om aja sendiri. Aku sih enggak deh, mau tidur aja gua, kata gitu kan. Karena kita melakukan self assessment berdasarkan pengalaman kita, kemampuan kita, daya berpikir kita maupun juga limit kita. Ya. Dan ada satu contoh yang menarik Bapak Ibu sekalian di Alkitab, ini ceritanya memang kalau saya baca lagi ini seru. Ya. Saya akan mengajak Bapak Ibu semuanya untuk buka Alkitab Bapak Ibu sekalian, baik yang ada bawa sendiri maupun yang ada di gadget Bapak Ibu. Saya akan bacakan di Keluaran 3 ayat 7 sampai 14. Ya, ini cerita Tuhan berdialog dengan Musa mengenai bagaimana Tuhan ingin bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Ya, saya bacakan dengan cepat. Di sini Tuhan berkata atau berfirman kepada Musa, dikatakan, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri, ya, ke suatu negeri yang dikatakan Tuhan yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus tinggal. Itu yang Tuhan katakan kepada Musa. Kemudian Tuhan juga berkata kembali kepada Musa, sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga aku telah melihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Ya. Jadi sekarang Tuhan katakan,
pergilah kepada Musa. Pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Pergilah, aku mengutus engkau. Ya. Tuhan tidak bilang, Musa tolong pikirin ya, kamu bisa pergi nggak untuk ngadepin Firaun. Enggak, perintah, pergilah, aku mengutus engkau. Ya. Kita lihat yang berikutnya, dikatakan di sini di Alkitab, tetapi, ya, kata tetapi ini sebenarnya satu indikasi keraguan-raguan atau kebingungan, Bapak Ibu sekalian. Ya, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Saudara, waktu Musa mengatakan seperti ini, Musa melakukan yang namanya self assessment tadi. Ya, dia coba perkirakan, dia bilang, how can I? Bagaimana saya bisa? Ya, and then who am I, Lord? Siapa aku ini, Tuhan? Jadi Musa itu udah berpikir dengan self assessment mengatakan bahwa bukan saya ini, ya. Mungkin pada saat itu saya bayangkan juga dia grogi berat, gitu, grogi berat untuk menghadap Firaun. Karena selain permintaan Tuhan tadi, Musa itu kan statusnya buronan, betul? Ya, karena dia membunuh seorang pengawalnya Firaun. Nah, jadi waktu Musa berkata demikian, Tuhan berfirman lagi kepada dia. Tuhan bilang apa? Bukankah aku akan menyertai engkau? Ya. Ketegasan atau Tuhan menegaskan kembali, bukankah aku yang akan menyertai engkau? Ya. Kemudian Tuhan katakan, inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus, ya, aku yang mengutus engkau, dan apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ya. Kemudian setelah Tuhan bicara gitu, Musa berkata kembali kepada Tuhan. Musa katakan apa? Tetapi, ya, indikasi keraguan-raguan lagi. Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apa yang harus kujawab kepada mereka. Ya. Musa menjawab ini setelah melakukan assessment, dan Musa mengatakan bagaimana kalau mereka ini tidak percaya kepadaku, Tuhan. Dia ragu-ragu. Nih, Tuhan kembali berbicara. Thank you bro. Tuhan kemudian berbicara lagi kepada Musa, dikatakan, aku adalah aku, I am who I am. Ya, dan aku adalah aku itu adalah salah satu nama yang dipakai Tuhan pada zaman itu. Selain Yahweh, selain Yehova. Ya, aku adalah aku itu adalah statement mengatakan bahwa aku adalah yang kekal. Ya, aku adalah yang dulu, yang sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan katakan, akulah aku telah mengutus engkau kepadamu untuk engkau sampaikan kepada bangsa Israel. Sampai di sini, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, apa yang kita bisa lihat dan kita mengerti dari cerita Musa ini? Ya, Musa merespon perintah Tuhan kepadanya dengan melihat kepada limit, kepada keterbatasannya dia. Musa merespon perintah Tuhan dengan melihat ketidakmampuannya dia. Ya. Pertama dia katakan, siapa aku ini Tuhan? Yang kedua dia katakan juga, bagaimana kalau bangsa ini tidak percaya kepadaku? Padahal tegas sekali Tuhan yang memerintahkan. Ya. Nah, coba saudara pikirkan apakah jawaban Musa ini ada sesuatu jawaban yang salah? Siapa yang mengatakan salah? Tolong angkat tangannya. Tidak ada. Siapa yang mengatakan ini sesuatu yang benar? Tolong angkat tangannya. 1 orang, 2 orang. Ya. Yang lain mungkin nggak dengar saya bicara apa tadi gitu. Saudara, jawabannya bisa iya, bisa enggak. Bisa salah, bisa enggak. Ya.
Musa juga seperti saudara dan saya, gitu ya. Ada waktu-waktunya kita berpikir kita tidak bisa. Ada waktu-waktunya kita berpikir it's impossible for me to do it. Nggak mungkin saya bisa melakukan ini. Ada waktu-waktunya kita juga mempertanyakan bahkan perintah Tuhan. Benar ini perintah Tuhan, ya. Tadi Pastor Iwan baru sharing sama saya mengenai bagaimana dia terpanggil untuk jadi gembala. Ya. Saya bilang, wah saya rasanya belum terpanggil jadi gembala. Karena jadi gembala bukan cuma ngurus gereja, tapi hatinya harus benar jadi seorang gembala. Gitu. Tapi kita akan mempertanyakan kadang-kadang, benar nih Tuhan. Ya, Tuhan mau saya jadi gembala. Kan itu ada waktu-waktu kita mempertanyakan perintah Tuhan. Ya. Apalagi kalau orang-orang yang hidupnya tidak intim dengan Tuhan, artinya dia akan berpikir, cara berpikir dia itu bukan berdasarkan apa yang Tuhan katakan, tapi apa yang dia pikirkan, betul? Ya. Nah, jadi cerita drama Musa ini berlanjut. Saya belum habis nih, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita baca lagi. Ya, kita lanjut di Keluaran 3 ayat 22. Sewaktu Tuhan menjelaskan apa yang akan terjadi dan memerintahkan Musa untuk menyampaikan bahwa setiap perempuan Israel harus meminta dari tetangganya perempuan-perempuan Mesir barang-barang perak, emas dan barang-barang berharga lainnya. Ya, Tuhan ya kurang lebih bilang gini, ya kamu boleh jarah tapi jarah dengan terhormat lah kan gitu ya. Kira-kira begitu ya. Musa meresponi Tuhan dengan berkata begini, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengar perkataanku Tuhan. Melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan dirimu. Ya, kita melihat bahwa ada lagi keraguan-raguan Musa terhadap apa yang Tuhan perintahkan. Saya rasa Tuhan mulai kesal sama Musa, kemudian Tuhan berfirman pada Musa mengatakan, apa yang ada di tanganmu Musa? Ingat cerita ini ya, apa yang ada di tanganmu? Musa menjawab, tongkat Tuhan. Tuhan memerintahkan Musa, lemparkan tongkat itu, ya. Musa mengikuti perintah Tuhan, waktu tongkat itu dilempar, berubah menjadi ular. Ya, Alkitab mengatakan, Musa lari meninggalkannya. Musa kaget, Musa lari dari ular tersebut. Tapi memang mungkin Musa juga penakut, kira-kira gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Tuhan berkata pada Musa, ulurkan tanganmu Musa dan peganglah ekornya. Tadi aja lihat ular sudah lompat, takut, sekarang disuruh pegang buntutnya ular. Ya, saya membayangkan mungkin Musa bilang, Tuhan nggak salah nih, gue suruh pegang buntut ular gitu ya. Dengan segala ketakutan dia pegang, waktu dia pegang buntut ular tersebut berubah menjadi tongkat. Itu adalah tanda mujizat yang Tuhan ingin Musa memakainya di hadapan bangsa Israel. Ya, ada lagi satu cerita bahwa ini saya nggak masukin di sini bahwa Tuhan juga bilang, kalau ini tidak dipercaya, ya kamu kasih lihat, kamu masukkan tangan ke dalam jubahmu, kamu keluarkan tangannya kusta. Tapi waktu kamu kembalikan lagi tangan itu ke dalam jubahmu, kustanya hilang. Ya, sehingga Tuhan berkata gini, ya. Jika mereka tidak juga percaya kepada dua mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Ya. Selesai ceritanya? Enggak. Musa merespon lagi Tuhan yang dikatakan gini, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Di depan Tuhan Musa masih ngeyel. Masih bilang, Tuhan gua gak bisa ngomong, gua gak pintar ngomong. Walaupun Tuhan sudah perintahkan, aku pun rasanya gak pintar ngomong. Itu yang Tuhan katakan gitu. Sebab aku ini berat mulut dan berat lidah. Mungkin di mulutnya ada batu, di lidahnya juga ada batu gitu ya Bapak Ibu sekalian. Tapi intinya Tuhan berkata kepada dia, Tuhan mungkin setengah marah, Tuhan sudah kesal, dikatakan siapakah yang membuat lidah manusia? Ya. Siapakah yang membuat orang bisu dan tuli kata Tuhan? Ya. Bukankah aku yakni Tuhan? Ya, dari kata-kata ini kita belajar kan Tuhan sudah mulai sedikit terusik emosinya dengan Musa gitu.
Ya. Oleh sebab itu kata Tuhan, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan akan mengajarkan engkau apa yang harus engkau katakan. Diperintahkan lagi dengan tegas, pergilah, ya. Don't worry, I will be with you, kata Tuhan. Ya. Tetapi Musa bikin drama lagi. Dia bilang begini, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Jangan aku om, kasih aja orang lain om yang lebih sanggup om, gitu kan. Kita mengatakan, maka bangkitlah murka Tuhan kepada Musa. Saudara, Tuhan memerintahkan dengan tegas, tapi Musa ngeyel terus. Bapak Ibu sekalian, ya Musa berdalih rupa, bikin alasan ribu macam, nggak heran kalau memang Tuhan tuh marah. Jadi cerita ini adalah cerita yang sering menggambarkan juga saudara dan saya. Ya. Seberapa sering sih ya, kita mengatakan kepada diri kita sendiri, aku tidak bisa. Seberapa sering kita mengatakan pada diri sendiri, aku tidak mampu, aku tidak kuat, aku ini tidak mungkin, dan aku enggak canggih, dan banyak lagi. Seberapa banyak sering kita memperkatakan dengan mulut kita sendiri yang saya namakan negative self-prophecy. Anda bernubuat negatif untuk diri Anda sendiri. Padahal firman Tuhan tidak mengatakan demikian. Betul Bapak Ibu? Ya. Nah, ada satu quote yang saya suka, ya, tertulis seperti ini Bapak Ibu sekalian. Dikatakan gini dalam bahasa Inggris, limitations only exist if you impose them upon yourself within your mind. Keterbatasan itu hanya akan ada kalau kita mengizinkan itu kepada diri kita dan di dalam pikiran kita. Betul Bapak Ibu? It's true. Ya, your only limit, ya, is your mind. Keterbatasan kita itu adalah pikiran kita sendiri Bapak Ibu sekalian. Ya. Saudara tentu semuanya tahu cerita akhir daripada cerita Musa ini. Ya. Waktu Musa percaya kepada Allah, waktu Musa melakukan semua perintah-perintah Allah, dia dimampukan. Dia dimampukan Tuhan untuk bisa memimpin 600.000 pria ditambah wanita dan anak-anak yang katanya kurang lebih 1 juta orang untuk berjalan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Waktu Musa percaya perintah Tuhan, waktu Musa mau melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan, dia dimampukan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Amin. Ya. Pengalaman saya mengatakan gini, untuk mimpin kantor yang isinya 10-20 orang aja rasanya rempong banget. Betul? Apalagi untuk mimpin hampir 1 juta orang. Berjalan kaki lagi. Nggak ada kereta, nggak ada yang namanya pesawat terbang. Ya, boro-boro wus gitu nggak ada Bapak Ibu sekalian. Yang adalah semua berjalan kaki atau paling nggak semua bisa naik kuda. Tapi nggak semua. Jadi dia dimampukan Tuhan untuk ngurus hampir 1 juta orang yang tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita tahu ceritanya dalam perjalanan banyak sekali istilahnya kelakuan aneh bangsa Israel dan Musa have to deal with it gitu loh ya. Tapi dia dimampukan Tuhan Bapak Ibu sekalian. Jadi Musa adalah satu bukti nyata dari seorang yang tadi melihat banyak keterbatasan, dari seorang yang melihat banyak ketidakmampuan, atau dari seorang yang banyak melihat kekurangan pada dirinya, diubahkan dan dimampukan Tuhan menjadi salah satu pemimpin legendaris bangsa Israel. Amin. Ya. Nah, kalau Tuhan sudah mengubahkan dan memampukan Musa, seperti juga Tuhan mengubahkan atau memampukan Yusuf, memampukan Daud, memampukan Yosua, Petrus, Paulus, dan banyak lagi cerita di Alkitab, yang saya ini katakan pada Bapak Ibu sekalian pagi ini, dia juga pasti akan mengubahkan dan memampukan setiap kita yang mau dirubah dan dimampukan. Amin. Ya.
Sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan, tapi is guarantee kalau kita mau, Tuhan bisa mengubah kita. Kalau kita mau, Tuhan bisa memampukan kita, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi bersama dengan Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Ya. Tidak ada hal yang tidak mungkin gitu ya. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus ya di Matius 19, betul? Ya. Goliat tingginya 3 meter, right? Daud tingginya 1,8 meter. Ya. Tapi Tuhan tidak memerlukan Daud untuk bisa secara fisikal fight Goliat gitu. Yang Tuhan butuhkan tangannya Daud, ketapelnya Daud dengan batu kecil untuk membunuh Goliat. Sesuatu yang tidak mungkin, tapi bisa dilakukan Tuhan. Amin. Tembok Jericho tebalnya 4 sampai 6 meter. Yang katanya tidak mungkin dirobohkan oleh manusia. Yang Tuhan lakukan, Tuhan memakai yang namanya sonic effect ya dari teriakan dan gemuruhnya teriakan bangsa Israel atau tentara Israel yang jumlahnya 30.000 sampai 40.000 pada saat itu, dengan ditambah juga dengan kekuatan supranatural, tembok setebal 6 meter itu bisa roboh, Bapak Ibu sekalian. Jadi it's not something yang kita pikirkan terlalu jauh, tapi Tuhan bisa memakai hal-hal kecil untuk bisa melakukan apa yang Dia ingin lakukan, Bapak Ibu sekalian. Your mind is your limit. Ya. Pikiran saudara adalah batasan atau kelemahan saudara. Ya. Jadi berhati-hatilah dengan apa yang kita izinkan masuk dalam pikiran kita. Ya, berhati-hatilah dengan apa justru yang kita biarkan untuk bisa bertumbuh dalam pikiran kita. Ya, makanya Amsal 4 ayat 23 mengatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah akan mengalir kehidupan. Dari situlah akan mengalir sesuatu yang baik. Musa pernah berpesan kepada Yosua pada titik tertentu itu, dikatakan Musa kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya. Jangan lupa memperkatakan firman yang dikatakan Musa, tapi renungkanlah firman itu siang dan malam supaya engkau bisa bertindak aman, ya, bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis dalam firman tersebut dan perjalananmu pasti berhasil dan beruntung. Itu yang dikatakan Musa kepada Yosua. Dan Tuhan Yesus juga pernah mengatakan ini, yang ini paling saya suka. Ya, waktu dia mengalami pencobaan di padang gurun di Matius 4, Tuhan Yesus mengatakan kan gini, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa? Firman itu ya adalah sesuatu yang memang kita butuhkan. Kalau hidup kita ingin hidup berkemenangan, ya, mengatasi segala keterbatasan, mengatasi segala ketidakmungkinan, mengatasi segala ketidakbisaan kita, firman Tuhan, the word of God, it is the key. Adalah kuncinya, ya. Tuhan Yesus mengatakan gini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Ujung-ujungnya kembali lagi, kita mau muter gimana juga, ujung-ujungnya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan inilah, kebenaran firman Tuhan inilah yang akan membawa kita bisa meraih kemenangan dalam kemenangan. Amin Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kembali lagi, jagalah hatimu. Jagalah pikiranmu katanya ya. Penuhilah dengan segala kebenaran Allah, yaitu firman Tuhan. Maka saudara dan saya akan dipenuhi dengan the right mindset, pikiran yang benar. Ya. And then kita juga akan dipenuhi dengan namanya the right perspective. Cara pandang yang benar sesuai dengan firman yang Tuhan ajarkan. Dan saudara akan melihat beyond your limit. Ada Tuhan, ya. Ada Tuhan yang mengatakan I am who I am,
yang akan mengubahkan dan memampukan kita menerobos batas-batas pikiran manusia kita. Amin. Ya. Saudara, waktu saya tinggal nggak banyak di sini, saya coba skip beberapa. Jadi kalau hari ini, ya, Bapak, Ibu, Saudara semua merasakan bahwa, saya kok belum bisa punya prestasi dalam pekerjaan saya. Kok saya tidak punya prestasi dalam karir saya. Ya, saya belum berhasil dalam bisnis saya. Saya merasa saya sudah mentok, saya merasa saya tidak mampu. Ingat, Tuhan tidak menciptakan kita, saudara dan saya, sebagai orang-orang mediocre. Ya, Tuhan tidak menciptakan kita sebagai orang-orang yang hidup dengan keterbatasan. Tetapi Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Ya. Saya bacakan firman-Nya di sini. Ya, bentar. Efesus 2 ayat 10. Ya, singkat saja saya bacakan, di slide nggak ada. Dalam terjemahan New Living Translation dikatakan apa? For we are God's masterpiece. Kita adalah ciptaan Tuhan, mahakarya ciptaan Tuhan, ciptaan yang terbaik dari Tuhan, yang dikatakan di sini juga bahwa He has created us in the new in Jesus Christ. Ya, kita diciptakan secara baru di dalam Yesus, so we can do the good things He planned for us long ago. Artinya Dia memang menciptakan kita untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, good things. Dan ini sudah Dia rencanakan sebelum kita lahir, Bapak Ibu sekalian. Long ago, artinya setiap kita sudah punya benih-benih talenta yang Tuhan berikan untuk kita bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Amin. Ya. Saya akan tutup dengan beberapa hal. Yang pertama saya mau katakan gini. Limitation frames you to become your best. Pikiran keterbatasan kita akan mengunci kita untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kita. So berhati-hatilah bermain dengan kata-kata saya tidak bisa, saya tidak mampu. Ya, itu yang pertama. Ingat, Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang sanggup mengubahkan dan memampukan setiap kita. Ya. Saya tutup dengan kesaksian singkat, waktunya sudah habis sebenarnya. Saya bergabung di Bank Mega itu tahun 1998 seperti saya katakan tadi. Ya, waktu saya bergabung di Bank Mega, saya berangkat dengan track record saya, dengan reputasi saya yang luar biasa dari Bank Danamon. Saya diajak pindah di Bank Mega untuk menjadi direktur marketing atau direktur branch network, ngurus cabang-cabang. Ya, jadi nggak ngurus 1 juta orang sih, ya kira-kira berapa ribu orang lah gitu ya, kurang-kurang yang saya lakukan. Nah, waktu saya menerima penawaran itu, objektif saya adalah bisa nggak ya seorang senior vice president dari Danamon pindah ke Bank Mega jadi direktur dan bisa membangun bank ini menjadi bank yang baik, bank yang punya reputasi, bank dan bisa berkembang dengan baik. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, 6 tahun saya menjabat sebagai direktur marketing ya, dan branch banking. Tahun 2004 itu saya tahu-tahu ditawarkan untuk menjadi CEO Bank Mega. Menjadi dirutnya Bank Mega. Ya. Waktu ditawarkan tuh saya sempat menolak. Saya bilang sama pemilik Bank Mega, saya bilang, enggak, gue gak mau. Kita ngomongnya gue lu karena kita berteman. Saya bilang, gue gak mau, jangan gue. Sama seperti Musa katakan pada Tuhan, Tuhan pilih aja orang lain, jangan aku Tuhan. Ini yang saya katakan. Terus kenapa saya katakan demikian? Karena saya juga ngerti saya belum mampu menjadi seorang CEO pada saat itu. Jalur saya adalah jalur marketing, bukan jalur yang lebih lengkap sebagai CEO. Gitu. Dan yang kedua, saya kepengen punya karir di holding. Kalau di holding itu berarti karir saya itu bisa belajar berbagai industri selain perbankan. Saya bisa belajar asuransi, saya bisa belajar finance company, bahkan saya bisa belajar TV karena kelompok kita punya TV. Gitu, ya. Jadi apa yang terjadi? Saya nolak.
Gitu. Yang ketiga, saya juga takut karena kalau saya ambil jabatan ini, kalau terjadi sesuatu terhadap bank ini, harta pribadi saya pun harus ikut dipertanggungjawabkan. Jadi takut, merasa nggak mampu gitu ya, dan kepengen yang lain. Gitu. Tapi waktu saya berbicara seperti itu, pemilik bank ini mengatakan, udah nggak ada cara, nggak ada pilihan, Yung, ya, you are the only one yang ada dan lu harus jadi CEO. Ya. Orang ditawarin pekerjaan CEO harusnya bersyukur, ya sujud kepada Tuhan gitu, dikasih rezeki gitu. Saya bilang, oke, berapa lama gue jadi CEO? Nawar gitu loh. Saya bilang setahun, 2 tahun. Dia bilang terserah lu. Kalau lu bisa siapin orang gantiin lu, ya udah. Tapi terserah lu. Saya enak jadi CEO selama 6 tahun. Jadi perjalanan saya sebagai direktur marketing 6 tahun, sebagai CEO 6 tahun, 12 tahun bekerja sebagai direksi di Bank Mega. Tapi waktu proses itu berjalan, waktu saya bergumul, waktu saya di tengah kegalauan saya untuk bilang ini terima apa enggak, mendadak saya teringat gini, pekerjaan ini kayaknya Tuhan yang kasih. Ya. Kenapa? Saya ingat satu hari, tahu-tahu saya buka lemari buku saya ambil satu buku. Saya mencomot aja, waktu saya comot buku itu adalah buku karangan Joyce Meyer, judulnya adalah Hati Seorang Pemimpin. Itu sebelum saya ditunjuk ya. Saya taruh di mobil, saya baca, kebetulan saya bisa baca cepat dalam waktu 1 bulan, saya selesai. Tapi itu belajar mengenai hati seorang pemimpin seperti apa. Jadi waktu saya teringat itu, saya bilang, ternyata Tuhan diam-diam mengubahkan saya dan mempersiapkan saya. Itu yang pertama, gitu ya. Kemudian waktu saya confirm bahwa ini Tuhan yang berikan gitu ya, saya mengamini ini, saya juga percaya Tuhan memang akan memampukan saya. Tapi satu hal yang membuat saya juga istilahnya merinding, Bapak Ibu saya bertobat di Bank Mega tahun 2000. Jadi kalau kita flashback ke belakang, mulai dari pertobatan sampai di mana saya ditunjuk sebagai CEO, semua itu adalah rencana Tuhan dalam hidup kita yang kita nggak sadar, tapi Dia buat step by step. Kita dituntun Tuhan, dipersiapkan Tuhan, dimampukan Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ya, dalam 12 tahun saya bekerja di sana bersama dengan teman-teman, ya. Bank Mega waktu saya masuk asetnya 400 miliar tahun 98. Waktu saya selesai sebagai CEO tahun 2010, asetnya 52 triliun. Oke. 400 menjadi 52 triliun. Dari 12 kantor cabang menjadi 300-an kantor cabang. Dari 400 karyawan menjadi 10 ribuan karyawan. Dari yang untungnya hanya 12 miliar menjadi untungnya triliunan. Ya, dari yang rankingnya 164 dari jumlah bank pada saat itu 220-an bank, kita pernah mencapai ranking 12 sebagai bank top 15 bank in this country. Gitu ya. Dimulai dengan kondisi saya tadi, yang saya berpikir saya nggak mampu jadi CEO. Ya, saya takut jadi CEO. Tapi waktu saya mau berjalan dalam rencananya Tuhan, ya, tidak hanya Tuhan memampukan, tapi kita bisa lihat Tuhan melipat gandakan ini semua lebih dari 100 kali lipat, Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini saya ingin mengatakan bahwa jangan pernah berpikir tidak mampu. Ya. Kalau Anda mengerti firman Tuhan, pegang firman Tuhan itu, hiduplah sesuai firman Tuhan, Tuhan bisa memampukan kita melakukan apa saja. Okay. Saya yang main gitarnya hanya punya istilahnya kalau kita bicara chord di gitar, saya itu kayak kunci-kunci mobil, kunci 11, 12, 13. Kok Tuhan bisa memampukan saya untuk bisa bikin lagu, 30-an lagu, Bapak Ibu sekalian. Enggak pernah dipikirkan, tapi Tuhan bisa memampukan kita. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, bersama dengan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Satu ayat penutup. Matius 5 ayat 16. Ini paling saya suka dari terjemahan GNT, ya, Good News Translation, dikatakan gini. In the same way, your light must shine so you can do good things that people see and they praise the Father in heaven. Yang menjadi kata kunci di sini adalah your light must shine. Kamu harus bersinar. Bukan pilihan lu ya. Kalau pilihan kan seperti bahasa Indonesianya, hendaknya terangmu bersinar.
Kalau hendaknya itu kan, kalau bisa ya terangmu bersinar. Enggak. Saya suka ini karena ini katakan, your light must shine through your good works. Artinya apa? Setiap kita sudah dimampukan Tuhan. Karena waktu Tuhan mengatakan kamu harus bersinar, Tuhan sudah mampukan kita untuk hidup bersinar. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Kita tutup dengan doa pagi ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang singkat pagi ini. Firman yang mengingatkan kami kembali bahwa hidup kami sudah dipersiapkan oleh Engkau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan pekerjaan-pekerjaan yang sangat luar biasa. Kami pegang firman-Mu ini, kami percaya dengan firman-Mu Tuhan, dan kami percaya setiap kami bisa membawa terang-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk apa yang telah Engkau ingatkan pagi ini. Kami bersyukur hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penembus dosa kami yang hidup dan yang kudus bagi setiap orang yang telah menerima kebenaran firman ini. Mari kita akan bersama-sama. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati, amin. Saya boleh tangan-tangan diberkati pada siang hari ini. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala sekali lagi, kita akan beri yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat hadirat-Mu pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah disampaikan Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami terima pada siang hari ini Tuhan boleh tertanam, bertumbuh, berbuahnya untuk guna kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kau terus pakai terus hamba-Mu Tuhan dimanapun dia berada Tuhan. Kau berkati keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya Tuhan. Biar dia terus menjadi berkat dimanapun dia berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berikan persembahan yang ada pada kami Tuhan, yang terbaik yang ada pada kami Tuhan. Bahkan ada yang mengembalikan persepuluhan. Biarlah persembahan yang kami beri ini Tuhan boleh membantu pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Dan kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil Bapak Ibu memberikan persembahan, kita akan mendengarkan pengumuman melalui multimedia. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 16 Maret 2025, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Ilyana Widodo. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. PDO Cibinong diadakan pada hari Jumat 21 Maret 2025 dan dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Timothy Parengkuan. GBI Wow mengadakan penggalangan dana melalui penjualan di konter depan dan hasilnya akan digunakan untuk ibadah Women of Wisdom. Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. With all my soul I sing your praises. Kami mengundang untuk kaum muda untuk dapat beribadah bersama dengan kami dalam ibadah Chosen Generation yang diadakan pada setiap hari Minggu pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan bertempat di GBI Wow Kuningan City Mall lantai 3. Kami mengundang para kaum wanita untuk hadir dalam ibadah Women of Wisdom yang diadakan pada hari Jumat 14 Maret 2025 dimulai pada pukul 11.30 bertempat GBI Wow Kuningan City. Baptisan selam akan diadakan pada hari Minggu 9 Maret 2025. Bagi jemaat yang rindu untuk dibaptis, dapat menghubungi konter sekretariat di depan atau dengan Bapak Patar dengan nomor telepon yang tertera pada layar. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama.
tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, tinggikan dirimu, oh mengatasi langit, oh kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu. Katakan kebesaran-Mu, oh kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu, keagungan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa Sorgawi, Roh Kudus, terima kasih banyak Tuhan. Kami berada di sini, kami menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Karena kami boleh mendengar dari evangelis Bapak Yungki Setiawan, bagaimana kami tidak boleh melimit diri kami sendiri dan kami tidak membatasi pekerjaan Tuhan. We have to push our bar sehingga pekerjaan-Mu boleh terjadi di dalam hidup kami. Unlimited Tuhan. Kami khusus berdoa untuk evangelis Bapak Yungki Setiawan beserta Ibu Adlin dengan 2 putrinya dengan 3 cucunya. Tuhan, Engkau sudah memberkati keluarga ini. Engkau memakai keluarga ini lebih lagi untuk melayani-Mu Tuhan. Supaya pekerjaan Tuhan boleh dinyatakan dalam hidup mereka. Dan biarlah keluarga ini boleh menjadi showcase kerajaan surga di dunia ini Tuhan. Dan anak cucu orang benar akan terus naik dan tidak pernah turun Tuhan. Dan Tuhan, Kau juga memakai Bapak Yungki untuk terus menulis lagu untuk kemuliaan nama-Mu. Sehingga boleh menjangkau banyak orang dan diberkati dengan lagu-lagu yang Engkau berikan kepada Bapak Yungki Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Bapak Niko Nyoto Nyahargo sebagai Gembala Sidang dari Gatot Subroto bersama dengan wakil-wakilnya, juga dengan Pak Sony Waplau bersama wakil-wakilnya. Tuhan, biarlah mereka boleh lebih lagi bisa mendengar visi misi-Mu, mengetahui isi hati-Mu Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Demikian juga dengan Pastor Yola, dengan Pastor Iwan Tuhan, Bapak dan Ibu Gembala dari GBI Wow. Tuhan, biarlah gereja ini boleh terus menjangkau banyak orang. Lebih lagi orang datang untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dan boleh ada revival di tempat ini Tuhan. Demikian juga di Kuningan City Mall Tuhan. Keberadaan gereja ini boleh memberikan damai sejahtera dan berkat Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk baptisan pada sore hari ini Tuhan. Untuk saudara-saudara terkasih kami, Mahe bersama istri Uning Tuhan, juga dengan Albert dan adik Darren Tuhan. Boleh deklarasi mereka pada siang hari ini
boleh menyatakan Tuhan Yesus dahsyat dan hidup mereka boleh dipakai lebih lagi di dalam pekerjaan mereka, di dalam ministry mereka Tuhan, karena mereka menyatakan imannya, deklarasikan imannya, yaitu Tuhan Yesus saja yang menjadi juru selamat mereka. Engkau juga boleh sudah memberkati Indonesia Tuhan, dari ujung Sabang sampai Merauke. Tuhan, pakailah anak-anak-Mu Tuhan untuk bersinar. Apapun hashtag yang dikatakan, tapi Indonesia bersinar karena anak-anak Tuhan bersinar dimanapun mereka berada. Karena ada Tuhan Yesus di dalam diri mereka. Mereka berani untuk menyatakan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Engkau juga ubahkan hidup mereka Tuhan, sehingga orang boleh melihat bahwa anak-anak Tuhan berbeda. Dan kami percaya Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan karena ada Jehovah Rafa. Yang berkekurangan ataupun ada masalah ekonomi ada Jehovah Jireh yang sudah menyediakan buat kami. Yang punya masalah Tuhan, ada kelepasan, ada jawaban dari Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa, kami percaya kami sudah diberkati dan gembala kami juga akan memberkati kami untuk pulang ke rumah masing-masing. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Gunung batuku dan kau, kota bentengku tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membela